Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala.
marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur terhadap salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Karena nikmat hidayah atau petunjuk ini adalah nikmat yang senantiasa akan dikenang oleh hamba-hamba yang mereka masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa terhadap nikmat harta di dunia. Mereka lupa terhadap nikmat jabatan ketika di dunia, yang mereka katakan ketika mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kami hidayah, petunjuk, sehingga kami bisa masuk ke dalam syurga. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kami tidak mendapatkan hidayah darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad wal bayan, petunjuk berupa penjelasan. Dan yang kedua adalah hidayatul taufiq wal amal, hidayah taufik untuk mengamalkan. Ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang dapat memberikan petunjuk berupa penjelasan-penjelasan kepada manusia, namun tidak sedikit di antara mereka yang sudah mengetahui tentang petunjuk berupa penjelasan, namun Allah tidak memberikan atau belum memberikan kepadanya hidayah taufik untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Sebagai contoh, salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, beliau adalah orang yang senantiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Beliau termasuk orang-orang yang pasang badan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang-orang yang akan mengganggu beliau, dan bahkan beliau rela mengorbankan jiwa raganya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal di atas kesyirikan, meninggal di atas ajaran agama nenek moyang. Hal ini menunjukkan bahwasanya Abu Talib tidak diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun membela agama Islam, meskipun mengakui Islam agama yang benar, namun Allah tidak memberikan hidayah taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau sayangi, orang yang kau cintai, namun Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia inginkan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beramal terhadap ilmu yang kita ketahui, maka kita harus patuh terhadap aturan-aturan Allah. Kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ketika seseorang dia abai terhadap syariat Allah, terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung dia menjauhkan dirinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah taufik. Kita berikan contoh ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mengetahui bahwasanya belajar ilmu agama adalah sebuah kewajiban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim. Namun
Silakan tanya terhadap diri sendiri. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk kita belajar ilmu agama, duduk di majlis ta'lim, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji ucapan para ulama. Padahal itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang beralasan kaya sibuk, saya enggak punya waktu untuk belajar ilmu agama. Demi Allah jamaah sekalian, Allah memberikan kita waktu yang sangat banyak. Dalam sehari 24 jam kita kali dengan 7, 100 lebih sekian. Masa kita enggak punya waktu buat untuk belajar ilmu agama 1 atau 2 jam dalam seminggu? Apakah kita sangat sibuk sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa terhadap Allah, maka Allah akan jadikan mereka lupa terhadap diri sendiri. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Apa makna dari orang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah bukan berarti orang lupa Allah sebagai Tuhannya, sebagai Rabbnya, bukan. Pasti kalau kita tanya siapa Tuhan Anda, dia mengatakan Allah Tuhan kami. Namun makna seorang lupa terhadap Allah, kata para ulama, adalah seseorang dia tidak peduli terhadap aturan-aturan Allah. Ketika ada perintah, dia tinggalkan. Ketika ada larangan, dia langgar larangan tersebut. Itu diantara makna seseorang lupa terhadap Allah, dia lalai terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya ketika seorang lalai terhadap aturan Allah? Fa'ansahum anfusahum, maka kami, kata Allah, akan jadikan seseorang lupa terhadap dirinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah seseorang dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik manfaat secara dunia ataupun secara akhirat, sehingga dia lalai dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, artinya dia lalai terhadap ajaran-ajaran Allah, maka dia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, banyak di antara mereka yang tidak mau datang ke masjid dalam rangka salat berjamaah dengan alasan sibuk. Padahal banyak sekali waktu yang Allah berikan agar dia bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur enggak sampai setengah jam, salat asar enggak sampai setengah jam. Apa alasan yang akan kita berikan di hadapan Allah kelak pada hari kiamat ketika kita tidak punya waktu, menyempatkan waktu untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita tahu salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka salat asar di akhir waktu, bukan hanya sekali, bahkan berulang kali, bahkan setiap hari. Dan salat-salat yang lainnya, salat subuh mereka tinggalkan atau mereka salat ketika matahari akan terbit. Subhanallah. Sesibuk itukah kita sehingga kita lupa terhadap zat yang memberikan kita rizki? Padahal yang memberikan kita rizki adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan perusahaan kita, bukan bos kita. Mereka adalah wasilah saja. Maka jangan pernah kita lalai terhadap Rabb kita, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Maka kalau kita mau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, patuhi perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin. Ma'asyara muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti punya kesibukan. Tidak ada manusia yang tidak sibuk di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian bercapek-capek, berletih-letih menuju Allah Subhanahu wa taala yang pasti kalian akan bertemu dengan Allah. Kata para ulama, setiap manusia punya aktivitas. Setiap manusia punya kegiatan, masing-masing sibuk dengan kerjaan yang dia miliki. Namun pertanyaannya, apakah kesibukan kita bermanfaat dan berguna untuk akhirat kita? Atau jangan-jangan kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Bahkan kita sibuk dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, na'udzubillah. Aku tahukan kita sibuk dengan hal-hal maksiat, perbuatan dosa, sehingga kita merasa nyaman dan biasa-biasa saja ketika melakukan perbuatan dosa. Padahal sifat orang-orang yang beriman, kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia melakukan perbuatan dosa, seakan-akan dia melihat adanya gunung tinggi di hadapannya yang akan meniban dirinya. Dia takut dan khawatir terhadap dosa yang dia lakukan. Adapun orang-orang munafik, dia ketika berbuat dosa menganggap remeh dosa yang dia lakukan, seakan-akan seperti lalat yang nempel di hidungnya, dia usir, akan hilang begitu saja. Itu sifat orang-orang munafik, meremehkan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita masing-masing punya kesibukan, maka tanya dalam diri kita, apakah selama ini kesibukan yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan semakin jauh diri kita dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagai contoh, di hari Jumat, sebagian besar kaum muslimin mereka semangat mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, namun sebagian mereka pula lambat untuk datang ke masjid dalam rangka salat Jumat dengan alasan saya sibuk. Padahal Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita, ketika pada hari Jumat akan ada malaikat yang berdiri di pintu-pintu masjid mencatat orang yang datang ke masjid. Ketika khatib naik mimbar, maka malaikat akan menutup catatan amalannya mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bagaimana kita mau mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita datang ketika khatib naik mimbar? Bagaimana kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau khatib sedang berkhutbah, di luar sana ada yang sedang asik mengobrol dengan temannya, asik memegang puntung rokok dan asik bergaul dengan teman-temannya? Mana pahala yang mau kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikan jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pahala Jumat kita sia-sia. Jangankan kita ngobrol, jangankan kita melakukan aktivitas yang lain. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, diamlah engkau ketika khatib naik mimbar atau berkhutbah, maka telah sia-sia Jumatnya. Artinya tidak ada pahala bagi orang tersebut, melainkan hanya menggugurkan kewajiban terhadap dirinya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semangatlah menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi rumah Allah Subhanahu wa taala, cari saf-saf yang terdepan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang di paruh pertama pada hari Jumat, dia mendapatkan pahala seperti onta. Yang kedua mendapatkan pahala seperti sapi.
Yang ketiga mendapatkan pahala seperti kambing. Yang keempat mendapatkan pahala seperti ayam. Yang kelima seperti telur. Selebihnya Nabi enggak mengatakan apa-apa. Lantas apa yang mau kita dapatkan dari pahala Jumat ini? Ketika kita datang, khatib sudah naik mimbar. Ketika kita datang, iqamah sudah dikumandangkan. Ketika kita datang, salat sudah mulai tegakkan. Maka tidak ada pahala kecuali hanya sedikit yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari tata kesibukan kita. Tata kesibukan kita kembali, jangan sampai kesibukan yang kita lakukan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah justru kita asyik dengan perbuatan maksiat kita. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang demikian. Maka agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah amal atau hidayah taufik, maka semangatlah untuk ibadah kepada Allah. Berikan skala prioritas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah